السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والmuslimat, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia, taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini tanggal 25 September atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1444 Hijriah, Allah temukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' Muhammadiyah Balayuda, untuk melanjutkan kajian rutin kita bersama kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melajari akan sifat-sifat kepribadian beliau, sifat-sifat fisik ataupun sifat-sifat dari akhlak yang beliau sandang sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya kita melajari untuk kita meniru dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dengan membawa keridhaan dan ampunan dari sisinya, dan dia dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Selanjutnya ya ikhwani, barakallahu fikum, Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan dalam hadis yang ke-8, beliau mengatakan, haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumay' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabih قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عديم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب
سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عارس الديين والبطن مما سوى ذلك أشعر ذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل زندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أقل سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال القلعا يخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريء المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لكيه بالسلام ما شاء الله. Ikhwani barakallahu fikum. Ini hadis yang ke-8, hadis yang amat sangat panjang, lebih panjang dari hadis sebelumnya, yang mana Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Waqi' sampai ke Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali beliau mengatakan, aku pernah bertanya bibiku, aku pernah bertanya paman dari ibuku, yaitu Hinda bin Abi Halah. Siapa pamannya Hasan bin Ali? Paman dari ibu namanya Khal. Kok paman dari ayah namanya Am. Aku pernah bertanya pamanku Hinda bin Abi Halah, yang mana Hinda bin Halah ini orang yang terkenal, yang amat sangat dakik sekali, yang amat sangat jeli sekali dalam mensifati sesuatu. Dan Hinda ini secara khusus Ibn Abi Halah, dia memiliki kelebihan daripada sahabat yang lainnya. Dia ini jeli banget dalam menerangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan kenapa tanya kepada pamannya, kepada sahabat yang lain? Maksudnya Hasan juga sahabat.
Hasan juga pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kenapa kok tanya kepada Halah ya ikhwan, Hinda bin Abi Halah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Bukankah Hasan juga ketemu dengan Rasulullah SAW? Sahabat Hasan ini. Naam, tapi Hasan ditinggal oleh Rasulullah SAW umurnya masih kecil, 6 atau 7 tahun ditinggal Rasulullah SAW. Jadi belum begitu paham benar sifat-sifat atau karakteristik yang disandang oleh Rasulullah SAW, kepribadian beliau SAW. Cuman beliau sudah menghafal beberapa hadis, nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Di antaranya, in lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini juga nasihatnya Rasulullah SAW kepada Hasan atau Husain. Dan juga nasihat Rasulullah SAW yang selalu diingat oleh Hasan ketika Hasan bin Ali ditanya, ya Hasan, mada hafidta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau sering atau apa wasiat yang paling menempel di ingatanmu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, as-salatus salah, as-salawatul khams. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Ini jawabannya Hasan. Sudah menghafal tapi tidak begitu paham banget, tidak begitu tahu sifatnya Rasulullah SAW secara terperinci. Seperti ada bulu di dadanya yang memanjang sampai ke pusarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada sifat-sifat yang lainnya. Ini panjang ini. Sehingga dia tanya kepada Hind bin Abi Halah radhiyallahu taala anhu, yang mana dia terkenal amat sangat jeli dalam menerangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan mengatakan, wa ana ashtahi ayasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Dan aku amat sangat menginginkan kok seandainya Hind bin Abi Halah ini menerangkan tentang sifatnya kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bisa tiru gitu. Sehingga bisa aku apa? Tiru. Ini perkataan siapa ini? Perkataan siapa ini, ikhwan? Sehingga bisa aku tiru. Siapa ini yang ngomong? Hasan bin Ali. Hasan bin Ali pengen meniru kakeknya. Bayangin, sahabat radhiyallahu taala anhu. Bukan sekedar pengen tahu saja maklumat, didengar, oh gitu ya Ustaz ya. Oh, bukan begitu cara menuntut ilmu. Kita melajari ini untuk kita tiru ya ikhwan. Kita melajari sirah Nabi, melajari syama'il Muhammadiyah untuk apa? Bukan untuk maklumat ditulis atau hanya sekedar dihafal, bahkan tidak dihafal. Dengar telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Ini akan menjadi penggugat yang sangat memberatkan kita di hari kiamat kalau cara belajar kita seperti ini. Hasan belajar agama, belajar pengen tahu banyak tentang kakeknya untuk dia tiru. Ata'allaqu bih, yang aku bisa berpegang teguh, aku komitmen dengannya, aku bisa lakukan. Makanya Hind bin Abi Halah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ya ikhwan. Masya Allah, bahasanya ini Allahu Akbar. Semalaman anak mencari mufrodat ini, kata-katanya kata-kata di puncak sastra Arab. Mufrodatnya, lafaz-lafaz, kalimat-kalimat dalam hadis ini belum pernah anak dengar sebelumnya dan belum pernah anak baca sebelumnya, belum pernah saya hafal sebelumnya. Kalimat, subhanallah ya ini. Kalimat gharibah istilahnya. Bahasanya bahasa yang jarang kita dengar. Sampai pun para masyayikh pun belum pernah mengucapkan lafaz-lafaz seperti ini yang kita dengar dari guru-guru kita. Ini menunjukkan kok benar-benar Hind ibn Abi Halah ini orang yang benar-benar sastra dalam bahasa. Memilih kalimat-kalimat yang layak itu disematkan hanya untuk Muhammad SAW, dan tidak layak untuk yang lainnya.
Hinda ibn Abi Halah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang agung dan diagungkan. Fakhman mufakhama. Ini fakhman mufakhama ini lafaz yang baru kali ini saya dengar. Fakhman mufakhama itu kalau dalam bahasa Arab yang lain, azim itu agung, mu'azzam diagungkan. Ini yang sering dipakai, lafaz-lafaz yang sering dipakai dalam ucapan sehari-hari, dalam bahasa-bahasa kitab biasa. Azim, mu'azzam, orangnya agung, diagungkan. Tapi ini enggak, fakhman mufakhama, jarang dipakai lafaz ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya agung dan diagungkan. Bercahaya wajahnya bagaikan cahaya rembulan di malam bulan purnama. Bercahaya wajahnya seperti cahaya bulan purnama. Lebih tinggi dari orang pertengahan. Naam, orang pertengahan maksudnya Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya tidak terlalu jangkung dan juga tidak terlalu apa? Pendek, pertengahan, tapi lebih cenderung apa? Tinggi daripada apa? Pendek. Kita sudah jelaskan itu. Maksudnya atwal minal marbu, lebih tinggi dari orang-orang standar orang biasa, lebih tinggi dikit dari standar orang biasa. Wa aqsaru minal musyaddad, dan lebih pendek dari orang yang jangkung. Gitu. Ya sebenarnya ya pertengahan saja, cuman lebih cenderung tinggi pertengahannya. Azimul hamah, kepala beliau besar, rambutnya ikal, rajil asy-sya'ri. Nah, di sini rajil asy-sya'ri. Sebelumnya enggak dipakai ini rajil asy-sya'ri ini. Nah, rambutnya ikal, bergelombang. Kadang-kadang rambutnya dibelah menjadi dua. Kadang-kadang rambutnya dibelah menjadi dua, perhatikan. Tapi dibelahnya bukan begini, ikhwan, lihat. Dibelahnya bukan ke samping begini, enggak. Dibelah dua, bukan rambutnya disampingkan begini, tidak. Tapi dibelah dua, semuanya ditaruh di mana? Ujungnya ke belakang. Wah, jelas ya ikhwan? Jelas ya ikhwan? Bukan kayak akhwat ya, dibelah jadi dua, kanan kiri belakang, enggak. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau belah jadi dua kadang-kadang, dan semuanya rambutnya ditaruh di belakang. Kalau enggak beliau belah, kadang-kadang enggak dibelah, semuanya ditaruh ke belakang dan hampir menyentuh apa? Bahu, atau lebih dari telinga beliau, melampaui telinga beliau. Sudah kita terangkan juga ada tiga sifat rambutnya Rasulullah SAW. Naam, yang menunjukkan akan lebatnya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit beliau putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Luas jidat beliau. Azajjal hawajib. Alis. Mana alis ikhwan? Ayo. Bulu alisnya antara kanan dengan kiri tidak nyambung. Jadi di sini ada apa? Tengahnya ada daging yang tidak ada apanya? Bulunya. Seperti alis kebanyakan orang Asia. Dan kebanyakan orang Arab, hampir orang Arab itu banyak juga yang alisnya apa? Nyambung. Karena saking lebatnya memang bulu-bulu mereka. Memang di antara kelebihan orang Arab memang asy'ar, banyak rambutnya orang Arab itu. Tapi Rasulullah SAW alisnya
Antara alis kanan dengan kiri tidak nyambung. Dan memanjang alisnya, runcing ujungnya dan sempurna. Subhanallah. Antara dua alis ini, ada daging, ada tonjolan daging. Kalau beliau marah itu kelihatan merahnya di sini. Kalau beliau marah, sallallahu alaihi wasallam. Hidung beliau mancung, aknal irnin, mancung dengan bentuk yang sempurna. Antara pangkal hidung atau hidung yang bagian atas dengan ujung hidung begitu sempurnanya dan simetris. Bukan sini besar sebelah, ininya lubang hidungnya agak kecil sebelah, enggak. Sempurna. Mancung dari bagian atas sampai ujung hidung begitu sempurna. Subhanallah. Lahu nurun ya'lu, dan ada cahaya, kelihatan cahaya dari hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sekilas melihat hidungnya Rasulullah SAW, yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Sekilas kalau dia melihat Rasulullah SAW, seolah-olah beliau itu sedang mencium sesuatu. Maksudnya saking mancungnya, seolah-olah beliau itu sedang mencium sesuatu begitu. Padahal bukan mencium apa-apa beliau. Karena memang seperti itu hidungnya, saking mancungnya sampai orang kiranya lihatnya Rasulullah kayak mencium sesuatu ya, sampai hidungnya itu masya Allah kayak bercahaya. Orang sekilas melihatnya kayak mencium sesuatu beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau nggak mencium. Memang hidungnya di puncak kesempurnaan. Dan ini yang banyak membedakan antara hidung kita dengan hidung orang Arab di sini, ikhwan. Nggak bisa kita ngaku-ngaku orang Arab. Dilihat dari hidungnya aja dah ketahuan. Oh ini KW ini, nggak bener ini. Nggak bisa dibohong-bohongin. Nah, Rasulullah SAW dari kalangan orang Arab hidungnya paling mancung dan paling sempurna bentuknya. Kathal lihyah, jenggotnya lebat. Jenggot beliau apa? Lebat sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Beliau memerintahkan wafirul lihya, wafirul liha, wa qashyush syawarib, khaliful majus wal yahud. Peliharalah jenggot-jenggot kalian, pendekkan dan rapikan kumis-kumis kalian. Selisihilah orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Orang Majusi, orang musyrikin, orang Nasara itu enggak suka jenggot, ikhwan. Tidak suka memelihara apa? Jenggot orang Majusi. Mereka pelihara apa? Kumis. Sebagian orang musyrik juga enggak suka jenggot. Majusi enggak suka jenggot. Mereka pelihara adalah kumis. Orang Yahudi semuanya dipelihara. Yahudi yang mengamalkan syariatnya lah ya. Semuanya dipelihara, baik kumis maupun apa? Jenggot. Bahkan ada rambut bagian samping ini mereka panjangkan dari atas sampai sepanjang-panjangnya.
Ini juga menjadi ciri khusus mereka. Bukan arid, bukan bulu arid ini, bukan. Rambut dari atas sini. Ini juga dipelihara juga. Pokoknya semuanya dipelihara. Orang Yahudi. Kumisnya nggak dipotong, jenggotnya juga nggak dipotong. Dipelihara semuanya. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memanjangkan jenggot dan untuk merapikan apa? Kumis. Manjangkan jenggot untuk menyelisih siapa? Manjangkan jenggot untuk menyelisih siapa? Kok Yahudi sih? Majusi. Gak suka jenggot orang Majusi, penyembah api itu. Merapikan kumis untuk menyerupai siapa? Untuk menyelisih siapa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi, yang mana mereka tidak mau merapikan kumis. Yang sahih dengan sunnahnya Rasulullah SAW masalah kumis ini bukan dikerok, ikhwan, bukan dikerok pakai silet, tapi dia apa? Dirapiin dengan apa? Gunting. Kan lafadznya qassu, lafadznya itu qassus syawarib, memendekkan kumis. Bahasa Arabnya gunting apa? Miqas. Bahasa Arabnya gunting, miqas, alat untuk mendekin, alat untuk motong. Miqas. Maka yang paling tepat dalam masalah kumis ini dipendekin dengan apa? Dipotong dengan gunting, bukan dikerok pakai silet. Ini pendapat yang kuat menurut saya. Boleh tidak asal dikerok pakai silet? Dimakruhkan oleh Imam Malik rahimahullah. Dimakruhkan oleh Imam Malik rahimahullah. Alasan beliau memakruhkan, Imam Malik memakruhkan ngerok apa? Kumis, yushawwihul wajah, membuat wajah itu jelek. Itu alasannya Imam Malik. Sebenarnya nggak cuman itu menyelisihi lafadz hadis yang jelas. Lafadz hadisnya, kebanyakan lafadz hadisnya adalah qassus syawarib, memendekkan apa? Kumis. Meskipun ini perselisihan para ulama, ada yang sebagian membolehkan, seperti Imam Syafi'i boleh dikerok pakai apa? Silet. Tapi pendapat yang saya pilih, Allah Ta'ala alam, memendekkan dengan apa? Dengan gunting. Ini ikhwan, kita melajari ini untuk kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan jenggot kita, lebatkan jenggot kita. Dan ini bukan ciri khasnya orang-orang radikal, bukan. Memanjangkan jenggot tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Memanjangkan jenggot adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manjangkan jenggot termasuk ibadah. Antum setiap detik beribadah kalau antum panjangkan jenggot antum. Kalau diniatkan karena mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tanya sama antum, apakah ada dalilnya dalam Al-Qur'an kata-kata jenggot itu disebut di dalam Al-Qur'an? Apakah ada lafaz jenggot disebut dalam Al-Qur'an? Anak tanya sama antum. Segini banyaknya, tidak ada yang bisa jawab. Jenggot ada nggak di dalam Al-Quran disebut? Ada nggak? Punya aplikasi Al-Quran di HP? Punya? Diketik aja lihyati gitu. Lih, laf, lam, ha, ta, terus ya lagi. Lam, ha, ya, ta, taknya gandeng dengan ya. Gak ada yang dikasih spasi. Lih, ya, ti, lam, ha, ya, ta, ya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada ya jemaah.
Dalam surat apa? Ada yang ketemu? Oh enggak salah dalam surat Toha. Perkataannya siapa? Kok enggak Maryam Toha? Toha 94. Toha 94. Perkataannya Harun kepada Musa. Perkataannya Harun kepada siapa? Musa. Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari 40 malam. Selama ditinggal ini diserahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Harun, karena Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan titah perintah wahyu yang lainnya, menghadap 40 hari 40 malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khusus. Dan Bani Israel diserahkan kepada Harun. Ketika setelah 40 hari 40 malam Musa balik lagi ke Bani Israel, dijumpai ternyata Bani Israel sudah menyembah apa? Patung sapi. Karena tingkah lakunya Samiri yang banyak menyesatkan Bani Israel. Musa marah besar. Marah besar. Akhirnya saking marahnya, siapa yang pertama kali dimarahi oleh Musa? Siapa yang pertama kali dimarahi oleh Musa ya ikhwan? Harun. Karena Harun yang bertanggung jawab, yang ngurusi Bani Israel, langsung dipegang kepalanya dan dipegang apanya? Jenggotnya. Gimana kamu itu gitu loh ikhwan? Marah dia. Jangan dikiranya Nabi nggak bisa marah. Marah pada tempatnya. Siapa yang gak marah melihat umatnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Marah. Pegang Harun kepalanya dipegang, jenggotnya dipegang. Sama Musa marah saking marahnya. Harun mengatakan, menjawab, meredakan marahnya Musa sambil mengatakan, ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku. Wahai anak ibuku, sepupunya dia. Wahai anak ibuku, jangan kau marah, kau pegang jenggotku dan pegang apa? Kepalaku. Jadi jenggot itu ada dalam Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, jenggot itu bukan sunnahnya Muhammad SAW saja. Sunnahnya para nabi dari zamannya Adam sampai nabi yang terakhir Muhammad SAW. Jelas ya ikhwan, semuanya berjenggot. Ya jemaah, kalau anda mengatakan cinta pada Rasulullah SAW hanya urusan jenggot aja loh, hanya urusan jenggot aja loh, masih ditawar-tawar, maaf, dusta cinta anda kepada Rasulullah SAW. Urusan jenggot aja ditawar-tawar. Bahkan sudah ada dalilnya, perintah, dan perintah hukum asalnya. Hukum asalnya perintah dalam Al-Quran ataupun hadis itu wajib dilakukan. Wajib, kalau ada perintah, hukum asalnya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan dari yang wajib ke sunnah. Kalau ada perintah apa saja dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih, itu hukum asalnya adalah wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berdosa kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di sini, kenapa diperintahkan memanjangkan? Karena ini menyelisih orang-orang Yahudi dan orang Majusi. Wafirul liha, dan riwayatnya banyak sekali ya kawan. Riwayatnya banyak sekali masalah jenggot ini. Sahlul khaddain, di antara sifatnya, bukan di sini pembahasan masalah jenggot. Yang jelas ini masih banyak lagi sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat beliau sahlul khaddaini. Khad ini apa ini? Pipi beliau tidak gembung kayak pipinya orang Palembang karena suka makan pempek ya kan, gendut-gendut pipinya, masya Allah. Gak gembung pipinya Rasulullah SAW, tapi apa? Datar pipinya. Sahlul khaddaini, datar pipinya, tidak gembung, gak kayak saya ini, gak kegemukan saya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dari al-fam, besar bibirnya, besar bibirnya. Tapi besar di sini jangan dibayangin berarti
kayak orang Afrika dong Ustaz. Enggak. Besar di sini, bibirnya luas, lebar dan besar, tapi sempurna. Subhanallah. Muflijal asnan, gigi seri. Dengan lihat ini, saya enggak, yang jelas yang akhwat enggak tahu dibayangin aja. Gigi beliau antara gigi seri yang paling tengah ini, yang paling tengah-tengah atas dan bawah ini. Gigi seri kan ini kan ya. Samping gigi seri apa ikhwan? Sebelum taring. Ini kan gigi seri. Ada 2 ini. Ada 4 atas bawah. 2 atas, 2 bawah. Ini gigi seri. Sampingnya apa ini? Sebelum taring. Bukan ini. Antara seri dengan taring ini ada gigi satu lagi. Apa bahasanya di kita? Gak punya ya kita, gak punya bahasa ya. Inilah lemahnya bahasa Indonesia kita. Jadi bahasa Arabnya gigi seri sanaya. Ini sanaya. Sampingnya sanaya itu ada 2, atas ini, 2 bawah. Sampingnya sanaya ini sebelum gigi taring ini rubaiyah namanya. Rubaiyah. Sanaya itu gigi seri, sampingnya itu rubaiyah, sampingnya anyab, sampingnya lagi taring. Antara sanaya gigi seri dan sampingnya tadi rubaiyah tadi itu ada celahnya gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang-orang yang pengen cantik itu, terutama di zaman sekarang ini, agar supaya kelihatan cantik, biasanya sengaja apa ikhwan? Antara 2 gigi tadi diapain? Direnggangkan. Ya ke medis, ke dokter gigi yang biar kelihatan cantik. Dan ini haram hukumnya. Kok dasarnya jelek ya jelek, terima aja. Kok dasarnya memang giginya enggak rapi, terima aja sudah. Jangan dikasih celah-celah seperti itu biar kelihatan cantik. Enggak. Giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dari penciptaannya seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Kok setahu saya 8 gigi ini dalam bahasa Indonesia gigi seri namanya. Kok bahasa Arab enggak. Gigi seri itu cuman 2 di atas, 2 di bawah. Sampingnya ini rubaiyah. Dan ini tadi ikhwan, yang besar ini seri 2 ini, sampingnya rubaiyah, sampingnya lagi baru taring ini. Rubaiyah ini juga ada 4. Atas 2, bawah 2. Dan rubaiyah ini, gigi rubaiyahnya Rasulullah SAW di sampingnya, ini antara gigi seri dengan gigi taring itu namanya rubaiyah. Gigi rubaiyahnya Nabi SAW ketika perang Uhud itu patah 2 kalau nggak salah ketika perang Uhud sallallahu alaihi wasallam, sampai patah giginya ketika perang Uhud. Wa dakhalat 'alaqatu al-hadid fi wajhihi fi khaddihi asy-syarif. Baju besi yang beliau pakai di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, sampai bagian yang menutupi pipi beliau, besinya itu sampai masuk ke dalam pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuk ini bukan masuk nembus kulitnya, ikhwan, nembus daging ini. Saking dahsyatnya perlawanan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, luar biasa. Gak cuman itu, wasyujjat ra'suhu, beliau sudah pakai baju besi loh ya kawan. Baju besinya double beliau ketika perang Uhud. Kepala juga beliau kasih baju besi juga, penutup kepala. Sini masuk, giginya patah, kepalanya kena sabetan pedang bagian kepala sini.
ada luka. Ditembus ikhwan, baju besinya itu dipedang tembus sampai tembus kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak bisa bayang gimana dahsyatnya perang pada waktu itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan khaddain, dua pipi beliau tidak gemuk tapi apa? Datar. Daqiqul masrubati, ada bulu-bulu yang tipis yang membentang ke bawah dari dada beliau sampai kemana kemarin? Ke pusar. Ka'anna 'unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Leher beliau seolah-olah seperti gading gajah yang dibungkus dengan apa ini? Fiddah. Apa ini? Fiddah. Lupa saya bahasa Indonesianya. Perak. Gading gajah yang dibungkus dengan apa? Perak. Ini susah ini, gimana ini gading gajah dibungkus dengan perak ini? Saking susah untuk mengungkapkannya. Ini sifatnya di puncak keindahan. Sifat di puncak apa? Keindahan. Dia bingung mengungkapkannya. Pokoknya kayak fiddah lah begitu. Kayak perak lehernya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat sempurna. Bagus. Mu'tadilul khalqi. Penciptaan yang amat sempurna. Badinu mutamasik, badan beliau berisi dan kekar. Berisi dan kekar. Sawa'ul batnu wasadru, antara dada dengan perut sama. Datar. Antara dada dengan apa? Perut sama. Masya Allah. Habis ini kelihatannya kita harus banyak sit up kelihatannya ya. Cak mana ikhwan? Kita ada olahraga gimana Ustaz Fadil kita ini biar kurus-kurus. Zaman dahulu itu orang susah menggembukkan badan. Sekarang ini susah orang menguruskan apa? Badan. Di zaman sekarang ini. Zaman dahulu itu susah ngembukin badan karena jarang makan orang. Rasulullah SAW dalam sehari semalam disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakulu fi yawmi wal lailah wajbatain, 2 kali saja beliau makan. Ihdahuma at-tamr, 2 makan ini salah satunya kurma. Bayangin, 2 kali makan ini salah satunya apa? Kurma. Yang satunya apa berarti? Makan satunya lagi. Apa ya ikhwan? Tidak dijelaskan. Bisa bur, bisa pakai gandum beliau, bisa makan roti itu, bisa mungkin daging tanpa harus pakai yang lainnya, bisa mungkin cuma minum susu campur dengan keju atau apa begitu. Seadanya, tidak mesti, nggak kayak kita. Pagi pokoknya pepek, siang makan, malam apa, nggak kayak kita. Seadanya Rasulullah SAW. Tapi dari 2 ini yang bisa dipastikan pasti 1 kurma. Kurma ini kira-kira dimakan di waktu kapan ikhwan? Kira-kira di waktu kapan ikhwan makan kurma ini Rasulullah SAW? Tebak saja, salah nggak dosa insyaallah. Di pagi hari. Rasulullah SAW setiap hari paling nggak mengonsumsi 7 butir apa? Kurma. Itu setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kali beliau tidak menjumpai kurma dalam rumahnya. Ketika keluar dari masjid, ketika sudah syuruk, terbit matahari, beliau sholat. Beliau kok sholat subuh nggak langsung pulang. Selesai sholat subuh, duduk berzikir sampai apa? Matahari naik. Habis itu beliau sholat 2 rakaat, baru balik ke rumah. Sampai di rumah kadang tanya sama istrinya, hal indakum syai'un at'amu? Ada nggak sesuatu yang bisa saya makan? Sampai kadang-kadang tidak ada, sampai kurma pun tidak ada ya kawan.
Kok pas istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Apa jawabannya Rasulullah SAW ya ikhwan? Hah? Hah? Ya, idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ya subhanallah ya ikhwan. Coba kita kalau nggak ada makanan, nggak belanja toh. Apa dia kamu itu? Apa nggak dikasih nafkah kamu itu nggak belanja? Ya subhanallah, kan tidak ada makan kita, yuk keluar yuk, gitu, keluar. Kok yang lemak-lemak lah, terserah lah, mana yang lemak-lemak, ada nasi lemak, ada, pokoknya yang lemak banyak kan, ada yang gemuk-gemuk juga kan ya, masya Allah, ada emak juga, ada emak apa itu? Makanan masya Allah banyak sekali di Palembang ini. Bingung sampean kita milihnya. Sarapan pagi itu, Allahu Akbar. Orang dahulu susah nyari makan teh. Rasulullah SAW makanya kayak seperti itu. Dan rata para sahabat, ini Rasulullah SAW, para sahabat postur tubuhnya, fisiknya, model badannya jauh beda dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan Al-Basri salah seorang ulama tabi'in yang terkenal dan banyak ketemu dengan banyak para sahabat, bahkan masih ketemu dengan mungkin ratusan sahabat mungkin, atau mungkin lebih, mungkin banyak sahabat yang dijumpai. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh muridnya, ya Imam, sif lana ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Imam, ceritakan kepada kami bagaimana sih sifat-sifatnya para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang ya ikhwan, 2 halaman sifatnya itu. Di antaranya yang saya ingat perkataan beliau, nahalat ajsamuhum, kurus badan-badan mereka. Subhanallah ya ikhwan, kurus badan-badan, tidak ada yang gemuk sahabat ya ikhwan, tidak ada yang gemuk, tidak ada yang gemuk sahabat itu. Dan disepakati, dan gemuk termasuk tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kok nggak salah Bukhari, jangan senyum-senyum yang gemuk ya, besok nggak hadir kajian, satu hari ini buat orang merajuk aja. Enggak, apa adanya Anda sampaikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan sifat-sifat asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat di akhir, wa taktsuru fihi siman, dan banyak nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang gendut, kata Rasulullah SAW. Asal hadisnya Bukhari ini. Jadi bahkan sebagian ulama, maaf ini, Anda juga gendut, semuanya tersindir, tidak ada masalah. Sebagian para ulama mengatakan wasimanul adab, termasuk dari azabnya Allah itu adalah apa? Kegendutan. Adab. Ada yang mengatakan wasimanu al-musibah, termasuk dari musibah bagi seorang hamba ditimpakan apa? Kegendutan, musibah itu. Masya Allah. Ini kemana-mana akhirnya kita. Tapi kalau kita dibandingkan dengan orang-orang dahulu, apalagi para sahabat, Allah, nggak sebanding, nggak ada apa-apanya. Kita riwayatkan seperti ini paling nggak biar jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, makanya anak pengennya juga ikhwah ini bukan cuman belajar di sini ya, bukan cuman hanya kita mengamalkan sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah ibadah zahirah seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, cara berpakaian, tapi hendaknya juga ana anjurkan kepada ikhwah untuk juga menghidupkan olahraga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga penting, ini untuk ketangkasan, untuk kesehatan badan, bahkan untuk menguruskan badan. Nah, gak perlu kita pakai diet, aduh, menyiksa diri diet itu. Berolahragalah dengan olahraganya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita sedikit, sebelum anak sakit, saya pernah sakit, akhirnya operasi, akhirnya saya berhenti total dari olahraga ekstrim, berkuda, memanah segala macam. Saya berkuda itu kurang lebih ada 10 hari dengan waktu yang terus-terusan, atau 7 hari tapi setiap hari berlatih. Belum ada 1 bulan, mungkin 17 hari saya berlatih, 6 kilo berat badan saya itu turun, ikhwan. Berkuda itu. Kok nggak percaya, coba aja antum, setengah jam aja antum berkuda, jalan terus kudanya, nggak usah lari, jalan aja. Jalan aja, tapi setengah jam, 40 menit, jalan aja. Mandi keringat kita. Apalagi di bawah trot, tahu trot, jalan cepat. Apalagi di bawah canter lari itu, masya Allah, sudah akhi. Sepekan aja lari terus 30 menit. Kurus. Allah, ini yang anak dapatkan. Nggak perlu kita makan-makanlah. Pempek ini nikmat, ngapain ditinggalin? Makan, tapi olahraganya dirubah. Memanah, berenang, seperti itu. Habis berenang, ini ikhwani habis berenang makan pop mie. Apa dia? Ngapain akhi makan pop mie? Hangat-hangat Ustaz, dingin, masya Allah. Ya jadi gendut kalau kayak gini. Renang, habis renang minum yang banyak, tidur. Begitu yang benar. Jadi renang itu jangan di siang hari, dari habis subuh sampai jam 10 ini mentok. Ini waktu yang paling tepat untuk berenang. Atau di malam hari habis sholat isya, habis itu tidur, minum air putih langsung tidur. Begitu caranya berenang. Kok berenang jangan salto-salto gitu, itu namanya ciblon, namanya, bukan renang. Ciblon. Renang itu ya renang tanpa berhenti, 1 jam, setengah jam, 40 menit tanpa berhenti, ajar terus sampai badan hangat, antum naik. Mandi, habis mandi nanti keringat keluar ya kan. Habis itu minum air putih, istirahat. Wallah, sunnah ini luar biasa ya kan. Jogging, kalau nggak bisa ini kan mungkin olahraga mahal-mahal ya mungkin di sini ya. Jogging aja. Rasulullah SAW lari. Sallallahu alaihi wasallam lari, bahkan lomba lari sama siapa? Aisyah. 2 kali dilakukan ya ikhwan. Pertama kali Rasulullah SAW kalah. Yang kedua kalinya ketika Aisyah sudah umur 16-an, 15 tahun, mulai badannya mulai berat. Aisyah radhiyallahu taala anha diajak balap lari lagi sama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menang. Dan beliau mengatakan, hadihi bitilk. Ini kemenangan ini untuk membayar kekalahan saya yang dulu. Masya Allah. Hadihi bitilk. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwan, anak amat sangat mengharapkan kita ini nggak cuma di majelis bersatu, kok perlu kita olahraga bareng, di mana begitu, jogging bareng atau di manalah. Nah, itu perlu dipikirkan Ustadz Fadil. Katanya ada panahan di sini, kapan ini dimulai katanya. Ya, ini penting. Dan nanti insya Allah sampai ke situ insya Allah pembahasannya. Sawa'ul batni was sadri. Adapun hadis, saya pernah melihat ada seorang dokter terkenal di Indonesia yang ahli apalah itulah, dokter masalah suruh makan tempe sama kurma itulah. Katanya badannya Rasulullah SAW seperti batu yang tertata, katanya perutnya seperti batu yang tertata. Wallahu ta'ala a'lam, saya belum pernah mendapatin hadis itu. Saya nggak mengatakan itu hadis palsu atau apa, tapi saya belum pernah menjumpai hadis itu. Yang ada hadisnya adalah sawa'unil batnu was sadru, antara dada dengan perut datar beliau, sejajar rata. Nah, kalau kita tidak usah ditanya, Allah musta'an, malu kita. Makanya ini perlu olahraga lagi, ikhwan. Aridus sadri,
lapang dada beliau, ba'idu ma bainal mankibain, jauh antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, dhakhmul karadis, besar ujung-ujung jari jemari beliau, tulang-tulang beliau, ujung-ujung tulang beliau besar-besar, anwarul mutajarrid, anggota tubuh beliau bercahaya dan tidak ada bulunya. Kebanyakan anggota badan beliau tidak ada bulunya kecuali di bagian tertentu nanti. Wal mankibain wa 'ali sadri, dua pundak beliau dan juga lengan atas beliau sallallahu alaihi wasallam juga dipenuhi dengan bulu sallallahu alaihi wasallam. Di kedua pundak beliau dan juga lengan bagian atas dan dada bagian atas tadi, nah, dipenuhi juga apa? Bulu. Tapi bagian kanan, samping kiri dada ini tidak ada bulunya. Tawilul zandaini, lengan bagian bawah beliau panjang, tulang lengan bawah beliau panjang. Telapak kaki beliau lapang, telapak tangan beliau, bukan telapak kaki, telapak tangan beliau lapang, lebar. Dan genggaman beliau besar, genggamannya besar karena tangannya beliau besar, jari-jarinya besar, genggamannya juga besar. Khumsanul akhmasain, ini harus saya angkat kaki saya. Ini ikhwan, yang ada lekukan di sini ini ikhwan. Sebagian orang lekukannya terlalu lekuk, sebagian orang tidak ada apanya lekukannya. Yang nggak ada lekukannya katanya nggak boleh daftar TNI ya. Betul nggak itu ikhwan? Betul ya Pak? Ya, karena lemah kok nggak ada lekukannya. Katanya fisiknya lemah, jalannya larinya nggak kuat. Harus ada lekukan begini kalau daftar TNI Polri. Rasulullah SAW sedang, nggak terlalu cekung dan juga tidak apa datar. Cekungannya nggak terlalu cekung banget ke dalam, tapi sedang. Masihul qadamain, kakinya itu halus banget, telapak kakinya halus, tidak seperti telapak kaki saya ini yang pecah-pecah ini. Ya. Telapak kaki beliau halus sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kok yang bu'anhumul ma, seandainya kakinya ini disiram, tidak ada air yang tersisa di sini. Tidak ada air yang nempel di sini, semuanya hilang. Maksudnya tidak ada yang nempel. Tapi kalau kaki kita pecah-pecah, banyak lubangnya, ya akan nempel di situ air. Air itu kok disiram di telapak kakinya Rasulullah SAW akan mengalir dengan mudah dan tidak ada yang nempel di sini. Sallallahu alaihi wasallam, saking halusnya. Allahu akbar. Idza zala qala'an yakhtu takaffuan. Beliau kalau melangkah dengan tegar, dengan kuat. Yamshi haunan, kalau jalan tidak menampakkan orang yang sombong. Ini sifatnya hambanya Allah dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambanya Allah itu kalau berjalan di atas muka bumi, berjalan dengan tenang, dengan penuh kewibawaan, tidak sombong. Naam. Hauna. Akhwat tadi mungkin paham tak tadi ya? Khumsanul akhmasain tadi, telapak kakinya Rasulullah SAW itu kan ada cekungan. Telapak kaki itu setiap orang kan ada cekungannya, dan cekungannya nggak terlalu cekung, itu telapak kakinya Rasulullah SAW, dan juga tidak datar, nggak rata begitu, tidak ada cekungannya. Yang saya katakan tadi, kalau daftar di TNI tidak diterima kalau punya kaki seperti itu. Nah,
Jadi pertengahan, sedang. Ini semoga bisa dipahami oleh akhwat. Yakhtu takaffuan yamshi haunan dari'ul mishyah. Dari'ul mishyah idza masya ka'annama yanhatu min sabab. Dan beliau kalau berjalan, beliau kalau berjalan seperti orang yang jalan menurun, seperti jalan dari di dataran, dari dataran tinggi ke bawah. Maksudnya kayak seperti orang jalan menurun. Kalau beliau berjalan tuh seperti orang jalan menurun begitu. Ini benar-benar tek 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 tek. Gak mungkin jalan menurun pelan-pelan, ikhwan. Gitu. Jadi seperti itu. Kelihatan kok beliau berjalannya penuh dengan semangat, kuat, langkah-langkahnya tidak menunjukkan orang yang malas. Wa idzal iltafata jami'an. Kok beliau menoleh ke belakang, beliau menoleh semuanya. Sudah saya jelaskan kemarin. Kok menoleh ke belakang, menoleh semuanya badannya. Bukan ketika dipanggil, ya ada apa? Enggak begitu. Ini menunjukkan kewibawaan dan menghargai orang yang memanggilnya. Khafidut tarfi. Ini penting sekali nih, ikhwan. Khafidut tarfi. Beliau itu amat sangat menundukkan pandangan mata. Amat sangat menundukkan pandangan apa? Mata. Bahkan pandangan beliau ke tanah, ke bawah lebih lama daripada pandangan beliau ke atas. Beliau kalau mandang ke bawah, ke tanah itu lebih lama daripada tatapan beliau ke atas. Taib. Jadi tolong perhatikan ya ikhwan, kebiasaan Rasulullah SAW yang paling sering beliau lakukan, beliau itu melihatnya ke bawah, ke tanah, ke bumi, natapnya, menundukkan mata. Tapi juga beliau sering juga, tapi seringnya itu lebih sering ke bawah memang natapnya. Tapi beliau juga sering juga menengadahkan pandangannya ke atas. Melihat ke mana ikhwan? Melihat ke mana ikhwan? Ke atas itu ke mana? Ke langit. Disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu atau Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu beliau baru hijrah dari Yaman pindah ke Madinah dengan seluruh kabilahnya, dengan seluruh apa? Kabilah beliau, Bani Asy'ar, hijrah semuanya, kakaknya, adiknya, semuanya, keluarga besarnya Bani Asy'ar hijrah ke Madinah. Dan beliau tinggalnya agak jauh dari masjidnya Rasulullah SAW, jauh masjidnya itu. Beliau bersama dengan keluarga besarnya sholat maghrib. Dan tidak biasanya Abu Musa Al-Asy'ari dengan rombongan itu sholat maghrib di masjidnya Rasulullah SAW. Mereka sholat maghribnya di masjid dekat dengan komplek-komplek mereka. Tapi kali ini mereka sholat maghrib di masjidnya Rasulullah SAW. Selesai sholat maghrib, mereka mengatakan, salah satu dari mereka mengatakan, "Lau jalasna hatta nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya." Gimana menurut kalian kalau kita duduk tunggu aja sambil kita berzikir atau baca Al-Quran sambil nunggu datang waktu isya, sekalian kita sholat isya bersama Rasulullah SAW baru pulang. Fajalasnya, akhirnya mereka duduk sambil menunggu waktu isya. Rasulullah SAW, subhanallah ya ikhwan, beliau sudah masuk ke rumah, tapi mungkin beliau melihat itu, kok masih banyak orang berkerumun di masjid ini, ada apa ini? Akhirnya beliau keluar dari rumahnya, dari kamarnya, terus menegur Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, "Masiltum hahuna? Kalian masih di sini?" Abu Musa menjawab, "Na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Shallaina ma'akal maghrib, faqulna law jalasna hatta nusalli ma'akal isya." Tadi kita sudah salat maghrib bersamamu ya Rasulullah. Akhirnya teman-teman minta kita, dah tunggu aja sekalian salat apa? Isya. Seperti antum lah biasanya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menjawab, "Ahsantum. Bagus apa yang kalian lakukan." Kemudian Rasulullah SAW melihat ke langit. Kata Abu Musa Al-Asy'ari,
Thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Beliau menatap ke langit. Kemudian beliau mengatakan, as-sama'u amanatun, an-nujumu amanatun lis-sama'. Fa idza dhahabat an-nujum atat as-sama'u ma tu'ad, atat as-sama'a ma tu'ad. Sesungguhnya bintang itu, beliau menatap ke langit sambil mengatakan, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah penjaga langit. Jadi fungsinya bintang itu ada dua, ikhwan. Yang pertama, penjaga benteng langit. Yang kedua, penghias langit. Disebutkan dalam surat Al-Mulk, disebutkan dalam surat An-Nur. Rasulullah SAW juga mengatakan, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah penjaga langit. Dan apabila bintang ini tidak ada, maka akan terjadi apa yang terjadi pada langit. Maka langit akan ditembus oleh pasukan-pasukan iblis dan setan untuk mencuri kabar apa? Kabar dari langit. Paham ya? Wa ana amanatun li ashabi, kata Rasulullah SAW, dan aku adalah penjaga sahabatku. Aku ini penjaga sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku sudah pergi, maka akan terjadi apa yang terjadi pada sahabatku. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, apa yang terjadi, ikhwan? Apa yang terjadi? Utsman bin Affan dibunuh. Apa yang terjadi? Perang saudara. Ali dengan Aisyah. Ali dengan sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Atau sudah perang dengan Aisyah, perang dengan Muawiyah. Ya, subhanallah. Akhirnya terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya juga Ali bin Abi Thalib. Fitnah terjadi di tengah-tengah para sahabat. Sahabat ya ikhwan, terjadi fitnah di tengah-tengah sahabat. Bagaimana di zaman sekarang ini? Allah musta'an. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabatku adalah amanat bagi, penjaga bagi umatku. Apabila sahabat sudah pergi, maka terjadilah apa yang terjadi pada umatku. Ya, sahabat tidak ada, bid'ah menyebar kemana-mana. Islam syariatnya la haula wala quwata illa billah diacak-acak, dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurangi. La haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi. Yang jelas beliau di sini disebutkan dalam hadis, beliau kata Abu Musa al-Asy'ari sering melihat ke atas. Tapi pandangannya ke atas itu enggak sesering pandangan beliau ke bawah. Dan beliau senantiasa menundukkan pandangan mata. Tolong diperhatikan, menundukkan pandangan mata, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang haram. Jullu naduril mulahadhah. Beliau itu kok melihat sesuatu ya ikhwan, itu melihat sesuatu bukan melihat takjub, bukan melihat ada sesuatu yang aneh gitu dilihat, enggak. Beliau kok melihat sesuatu, melihatnya untuk diamati, untuk direnungi. Subhanallah. Melihatnya itu melihat dengan merenung. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat semut umpamanya, subhanallah, semut ini ajib, bisa jalan seperti ini, kaki-kaki kecil seperti itu bisa digunakan untuk berjalan. Jadi melihatnya tuh melihat untuk mengamati dan merenungi, mentadaburi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagus nih ya mobil, bukan kayak gitu tuh, bukan lihatnya. Lihatnya tuh lihat merenung, mengamati, mentadaburi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau melihat sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada yang melihat, ya tundukkan pandangan ke bawah. Beliau menundukkan pandangan. Kalau ada yang enggak perlu dilihat, ya beliau tundukkan pandangan beliau. Beliau melihat ke bawah. Ya suku ashabahu. Beliau kalau jalan bareng dengan para sahabat, beliau pasti jalannya di belakang. Sahabat disuruh jalan di depan. Ya suku, seolah-olah beliau itu yang menggiring begitu. Beliau jalannya di belakang, yang jalan di depan, bagian depan itu para sahabat.
Beliau di bagian belakang. Tak mau beliau di depan. Disuruh para sahabatnya jalan mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tawadhu, ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin biasanya di mana ya, kawan? Duduknya, berdirinya, kawan? Berjalannya di mana? Pasti diri paling depan, ya kan? Paling menonjol, kelihatan sendiri. Tidak, Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. Sahabat disuruh apa? Jalan duluan. Dan ini menunjukkan akan ketawaduan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabduru man laqiya bis salam. Beliau kalau ketemu dengan siapa saja dari kalangan sahabat, beliaulah yang pertama kali yang mengucapkan apa? Salam. Beliau yang pertama kali yang mengucapkan apa? Salam. Beliau yang mengawali. Jadi sahabat mau mengucapkan duluan itu keduluan Rasulullah SAW. Selalu keduluan Rasulullah SAW. Subhanallah. Selalu kedahuluan Rasulullah SAW. Bukan berarti sahabat menunggu salamnya Rasulullah SAW. Bukan. Setiap sahabat mau mengucap salam sudah keduluan siapa? Rasulullah SAW. Pasti mendahului beliau duluan dalam mengucapkan salam. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fa akhadha bi yadi fabtada'ani wa akhadha bi yadi. Aku pernah berjumpa dengan ini Uqbah bin Amir. Uqbah ini ikhwan bin Amir, seorang sahabat Ansar, ini luar biasa. Beliau ini bukan jago memanah, ikhwan. Anak agak berikan perhatian kepada sahabat Uqbah bin Amir ini, luar biasa. Uqbah bin Amir ini bukan sahabat yang terkenal dalam memanah, enggak begitu terkenal dalam memanah. Sahabat yang paling terkenal dalam memanah siapa, ikhwan? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ini ajib jiddan kalau memanah. Luar biasa, sampai dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memanah sampai anak panahnya itu nggak ada poinnya, nggak ada besinya ujungnya, cuman kayu diruncingin begini aja. Bahkan nggak pakai fan, nggak pakai bulu di belakangnya, itu bisa lurus dan bisa bunuh orang, ya kawan. Kok nggak percaya antum, coba aja, coba. Gak bisa lari, tapi dia punya keahlian sampai seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ajib, keahliannya luar biasa dalam masalah memanah. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Uhud, beliau melesatkan anak panah 1000 anak panah dalam perang Uhud. 1000 dalam satu perang. Bukan 1000 pagi dicicil 100 berapa gitu, siang lagi, bukan begitu. Perang Uhud itu sampai beliau melesatkan anak panah 1000 anak panah. Bayangin itu kekuatan badannya itu. Kalau paham panahan, geleng-geleng pokoknya, mana 1000 panahnya. Uqbah bin Amir bukan orang terkenal dalam memanah, tapi tatkala beliau meninggal dunia, Uqbah tidak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak. Uqbah bin Amir, beliau ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan, mewariskan panah itu 70 panah, 70 busur, 70 quiver. Quiver, tahu quiver? Sarung apa? Ya quiver. Quiver itu anak panahnya itu, bajunya anak panah itu, kantongnya untuk diisi anak panahnya itu quiver. 70 busur, 70 quiver lengkap dengan anak panahnya, 70 di rumahnya. Dan beliau sebelum meninggal dunia berwasiat kepada keluarganya, ini aku wakafkan untuk fi sabilillah. Insyaallah. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, beliau bercerita, suatu hari aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan beliau yang menyapa aku duluan, maksudnya ucap salam duluan kepadaku. Mengucap salam duluan kepadaku. Cepat Rasulullah SAW daripada Uqbah. Beliau ucap salam duluan.
Kemudian Habib SAW tanganku ditarik sama Rasulullah SAW, dipegang dan ditarik, didekatkan kepada beliau. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Uqbah, ala u'allimuka bi khairi thalathi suwarin unzilat fi Taurati wal Zaburi, Taurat wal Injil wal Zabur wal Quranil Azim. Maukah aku ajari engkau 3 surat yang terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, bahkan dalam Al-Quranul Karim. 3 surat terbaik. Apa ini, ikhwan? Semua yang anak yakin hafal di sini. Apa, ikhwan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Habis sampai selesai dibaca. Ya Uqbah, la tansahunna. Pesannya Rasulullah SAW, wahai Uqbah, jangan kau lupakan 3 surat ini. Wala tabit lailatan qattu hatta taqra'ahunna. Jangan sampai engkau bermalam, tidur malam sebelum engkau membaca 3 surat ini. Ini pesannya siapa? Rasulullah SAW untuk Uqbah. Pesan beliau untuk Uqbah, pesan beliau untuk kita semuanya. Taib, ikhwani barakallahu fikum. Hadis di atas disebutkan oleh Syekh di sini, wa hadisun tawilun jiddan, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Beliau mengatakan hadis di atas hadis yang panjang. Awrad al-musannif ba'dahu huna sayati muqatta'an fi mawadi' fi kitabihi wa qad saqahu bi tamamil Imam Mizzi. Muallif Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitab ini, dan sebagian potongannya lagi ada di, nanti akan disebutkan lagi oleh Imam Tirmidzi di bab yang lain, dan disebutkan oleh Al-Imam Mizzi dengan sempurna dalam kitabnya Tahdhibul Kamal. Jadi hadis tadi sudah selesai, ikhwan, yang kita baca di ini. Ternyata ini cuman baru sebagian potongannya. Ternyata kita baca hampir 1 jam lebih tadi, cuman baru sebagian potongannya. Sama Imam Tirmidzi dipotong, masih ada lanjutannya. Tapi sampai di sini, di hadis yang ke-8 ini, sampai di sini, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang senantiasa mendahului sahabat dengan apa? Salam. Nah, kata Syekh Abdul Razak, ini hadisnya panjang sebenarnya, disebutkan dengan sempurna oleh Imam Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal. Waqal, Imam Mizzi mengatakan, fi isnadi hadisi ba'dun ma la yu'raf. Ada sebagian rawi dalam sanad hadis ini, ada sebagian rawi yang enggak dikenal. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, amma hadis Hindu ibn Abi Halah fi sifatin Nabi SAW hadithun la yathbut wa fi isnadihi man la yu'raf wa fi isnadihi aydan Jumai' ibn Umar qala al-Hafidh Taqrib Jumai' ibn Umar dha'ifun rafidhi wa rajul adilidi min Bani Tamim man wulida Abi Halah zawju Khadijah yukna Aba Abdullah majhul wal hadith sanaduhu dha'if la yathbut wa qad marad ba'du al-alfadhihi min ahadith sahihah wa ya'ti ba'daha aidan fi ahadith ukhra sahihah. Tayyib. Ternyata hadis yang panjang kita baca tadi, Ibnu Qayyim mengatakan hadisnya lemah. Jadi sama dengan hadis yang keberapa? Hadis yang ke-7. Hadisnya juga lemah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam sanad hadis tersebut ada Jumai' bin Umar. Ya, kita tadi kan baca Jumai' bin Umar itu seorang yang tidak diterima hadisnya dan karena dia dari golongan Syiah Rafidhi. Nah, dan juga seorang laki-laki dari Bani Tamim, ini laki-laki yang majhul, tidak dikenal siapa dia. Hadisnya lemah, enggak sahih. Tapi sebagian lafadznya yang di atas tadi yang kita bacakan ini, sebagian lafadznya sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya dan hadisnya sahih. Kata Syekh, sebagian lafadz dalam hadis itu disebutkan dalam hadis yang lain dengan sanad yang sahih. Meskipun hadis ini lemah, ternyata disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang lain dengan sanad yang apa, ikhwan?
sahih. Sehingga bisa dikatakan maknanya adalah apa? Sahih. Cuman hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau pengen berhujjah pakai dalil yang lain. Pakai dalil yang lain, bukan pakai hadis ini. Bukan berarti kalau lemah, berarti nggak benar semuanya ini Ustaz. Tidak, ada hadis yang lain yang menerangkan dengan sanad yang sahih. Sama dengan isinya dalam hadis ini. Bukan berarti kok enggak begitu kayak tadi manjakan jenggot enggak benar loh Ustaz. Hadis masalah jenggot bukan di sini aja. Hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak sekali. Dan kebanyakan sahih hadisnya. Kayak saya sebutkan tadi, selisihilah orang Majusi dan orang-orang Yahudi, panjangkan jenggot, panjangkan jenggot, lebatkan jenggot dan pendekkan kumis. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Kenapa? Setengah 10. Baik. Jam 10. Di sesi media, saya mohon izin menanggapi atau izin bertanya atau apalah yang penting ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa dalam teks hadis yang disampaikan Ustaz tadi, walaupun katanya ada perawi yang katakanlah hadis utama, namun sudah ada di dalam cerita hadis terdahulu. Yang saya ingin tanggapi bahwa ilmu DVI atau kedokteran forensik sudah ada zaman Rasulullah ini. Tadi Ustaz sebutkan ada gigi yang patah. Bukan gigi yang patah, Pak. Jadi di dalam ilmu kedokteran forensik ini sangat menentukan untuk identifikasi. Pak Haji, kita ini sudah diajari dari zaman Rasulullah untuk menyimpan data atau dalam kurung artinya obat program, karena gigi itu tahan panas di atas 600 derajat masih utuh ya. Makanya yang mau ditanyakan Pak apa Pak? saya bukan ingin menanyakan, kita ini kan komunitas umat Islam yang sering suatu saat umroh atau ibadah haji. Ilmu forensik yang gigi keliti tadi, yang dalam bahasa Arab ada A, B, C, D, dan C, namun dalam kedokteran itu bahasanya berbeda, memakai bahasa Latin. Rumus gigi ini Pak bisa digunakan pada saat kecelakaan massal untuk mengidentifikasi korban. Jadi maksud saya, di komunitas kita ini mungkin ada yang dari departemen agama, ada dari ilmu kedokteran. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan berbicara, berkomunikasi dengan departemen agama atau dengan pemilik driver yang membawa umroh, jemaah umroh, ini saran bagi saya untuk setiap calon jemaah umroh atau jemaah haji yang akan berjalan jauh, agar dirumus giginya ke dokter gigi. Jadi pemeriksaan gigi itu sedikit saja, sebentar, ya sudah bisa terumuskan, dan masing-masing gigi kita berbeda rumusnya itu Pak, sama dengan sidik jari. Kalau sidik jari itu begitu terbakar atau tenggelam, dan bisa diidentifikasi lagi. Kalau gigi keliti, ini mayat sila, mayat sidik. Ini tujuan untuk ahli waris, penlanjutan untuk ahli waris dan lain-lain dengan untuk identifikasi. Jadi mungkin di komunitas kita ini, kalau mau berangkat umroh, travelnya itu disarankan
Dok, kami dulu pernah di tahun 2015 ketika saya rapat koordinasi forensik seluruh Indonesia, saya menyarankan kepada kepala divisi kedokteran forensik Pusdokes pusat untuk yang saya sampaikan ini. Nah, beliau menjawab, dulu pernah saya ajak Departemen Agama ketika itu welcome, ketika pada saat terjadinya rusuh di terowongannya yang banyak mati itu. Welcome, tapi setelah beberapa tahun kemudian hilang lagi. Nah, ini maksud saya, komunitas kita ini mungkin menjadi contoh, menjadi suatu hal terutama bagi mungkin ada yang punya ini di sini, punya travel haji, travel umroh. Nah, itu Pak yang saya maksudkan. Jadi dari zaman Rasulullah sudah ada tentang rumus tinggi, namun kita tidak diperdalami sehingga bahasa Inggrisnya berbeda. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang jenggot, saya di sini tidak mau itu karena jenggot saya sementara tidak ada itu saja. Barangkali bisa dimaafkan oleh teks hadis tadi. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih, mohon maaf mungkin ini agak menggurui, tapi mohon maaf untuk kebaikan kita bersama, terutama di kalangan travel umroh dan haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas ini mudakhalah masukan dan usulan dari Bapak yang Masya Allah bagus juga. Cuman yang saya sampaikan di hadis tadi, tidak ada istilah rumus. Ini harus dipahami, tidak ada istilah rumus gigi yang dalam teks hadis tadi. Mungkin Bapak aja mungkin pemahamannya mungkin lebih dalam daripada kita sehingga bahasan, tapi dalam hadis tidak disebutkan rumus gigi. Saya juga nanggapi ini biar juga enggak salah dipahami oleh ikhwan. Tidak ada istilah rumus gigi disebutkan dalam hadis, tapi giginya Rasulullah SAW itu sifatnya ada celah antara gigi seri dengan gigi sanaya dengan gigi rubaiyah, yang mana itu menunjukkan akan kesempurnaan sebuah tatanan gigi, yang mana banyak orang zaman sekarang ini pengen cantik, pengen ganteng, di apa ikhwan? Pengen apa? Digeser dikit biar ada celahnya. Dan ini yang dilarang. Ini pentingnya kita memahami hukum ini dulu yang gitu perlu dipahami. Seperti ini haram hukumnya. Kok dasarnya gigi kita seperti ini terus direnggangin dikit biar ada celahnya antara rubaiyah dengan sanaya, biar tambah ganteng dan keren, biar tambah cantik dan rupawan. Ini yang haram. Adapun giginya Rasulullah SAW dari awal penciptaannya sudah seperti itu. Jadi benar-benar beliau itu dari segi sisi manapun, dari bentuk wajahnya, mancung hidungnya, bentuk lopak matanya sallallahu alaihi wasallam. Naam, wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan tulang-tulang beliau semuanya di puncak kesempurnaan. Tidak ada orang yang seperti itu. Jangankan kita yang penasaran, cucunya saja yang pernah berjumpa dengan beliau. Siapa cucunya tadi? Hasan, yang ditinggal Rasulullah SAW meninggal dunia. Hasan umur berapa? 6 atau 7 tahun umurnya. Itu aja masih pengen tahu tentang siapa? Sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya. Jadi kita melajari ini, sekali lagi saya menegaskan, ya jazakallahu khairan, ini masukan yang bagus untuk tadi masalah sebenarnya nggak ada hubungannya dengan judul, tapi ini masukan yang bagus untuk para jamaah haji dan umrah. Memang itu betul sekali, penting juga untuk bukan sidik jari tapi sidik gigi. Nah, itu perlu masya Allah, itu perlu ditanggapi dengan bagus, masukan yang baik juga, karena kita juga tidak tahu kita itu matinya di mana, dengan kondisi bagaimana, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nasallahu alaihi wasallam.
kayak kebakaran atau apa tadi. Nah, tapi saya belajar dari kejadian kemarin, keramnya kapal selam Donggala, ya kan, akhirnya nggak bisa diangkat. Jadi nggak perlu lagi sidik jari ya berarti ya. Nah, karena ngangkatnya terlalu apa, butuhkan dana yang besar katanya. Iya, begitu ya ikhwannya. Nah ini kok udah seperti itu ya nggak berlaku lagi sidik jari berarti ya. Sudah aja dikubur di dasar apa? Dasar laut. Tapi apakah seperti itu ya dalam menyikapi? Nggak, anak juga kadang-kadang bertanya-tanya, haknya warga negara ini apa gitu? Apakah kok sudah negara nggak mampu ya sudah biarin gitu? Padahal itu 50-an orang gitu di dalam. Apakah benar-benar nggak bisa diangkat kayak gitu kan? Kayak Donggala itu kejadian itu. Oh, mang bener 1 triliunan itu anunya butuhnya. Oh ya, kok mang benar-benar mahal ya sudah. Nah, pil-pil juga mahal. Tapi di setiap berapa bulan sekali ada pil di negeri kita. Pilkada, pil ini besar juga itu biayanya. Jadi kadang-kadang saya ini bener nggak gitu loh, mahal, akhirnya ya sudah, daripada itu membebani negara akhirnya sudah dikubur di laut. Anak itu siapa yang mentakdirkan, maksudnya memperkirakan seperti itu dan mengeluarkan kebijaksanaan itu? Padahal ini jiwa ya, meskipun sudah mati ya, tapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang, terutama seorang muslim, kita menghormati mereka hidup dan mati. Itu ya, apakah seperti itu? Anak sendiri juga masih bertanya-tanya gitu. Masih bertanya-tanya gitu. Sehingga sudah nggak berlaku lagi berarti kalau sudah tenggelam itu sudah nggak bisa begitu ya, beratnya ya berarti ya. Masya Allah, meninggal di dalam seperti saudara-saudara kita yang di Donggala itu. Nah, ada yang bertanya yang lainnya, ikhwan? Ibu-ibu, yang perlu ditanyakan barangkali ada tulisan silakan diserahkan Pak. Itu. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.